Baik, selamat siang Bapak dan teman-teman. Di sini saya atas nama Inglas Rumi, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang psikologi pendidikan. Langsung saja ke materinya. Bab 1, konsep dasar psikologi pendidikan. A. Definisi psikologi pendidikan. Kata psikologi berasal dari kata Yunani, yaitu psyches yang berarti jiwa dan dialogos yang berarti pengetahuan. Psikologi lebih dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia. Pada ahli mendefinisikan bahwa psikologi sebagai ilmu tentang perilaku manusia dan hewan, serta menyelidikkan organisme dalam segala variasi dan kompleksitasnya ketika bereaksi terhadap arus dan perubahan lingkungan dan peristiwa sosial yang mengubah lingkungan. B. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Pada dasarnya, ruang lingkup dari psikologi pendidikan ini mempelajari tentang semua tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses pendidikan, misalnya mempelajari sifat dan kewajiban manusia. Ruang lingkup yang luas biasanya membahas selain proses belajar, tapi membahas juga tentang perkembangan lingkungan, kesehatan mental, evaluasi belajar, dan lain-lain. Sedangkan ruang lingkup yang sempit biasanya hanya melakukan pembahasan pada proses belajar mengajar saja. C. Peran dan sumbangan psikologi pendidikan. 1. Peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Peran kompetensi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pada keterampilan, pengetahuan, dan refleksi dalam berpikir dan bertindak. 2. Peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Siswa menjadi sungguh-sungguh belajar ketika respon psikologinya dibimbing oleh pengajar dengan baik. 3. Psikologi terhadap sistem penilaian. Para pembina atau pembimbing akan memberkas tes agar bisa menilai anak-anak tersebut. Bab 2, tugas perkembangan. A. Tugas perkembangan. Alfingkus 1961. Tugas perkembangan berasal dari 3 jenis sumber, yaitu pertama adalah tugas yang berasal dari pertumbuhan fisik, kedua adalah tugas yang berasal dari kematangan kepribadian, yang ini terkait dengan pertumbuhan sistem nilai dan aspirasi. Selanjutnya, jenis tugas perkembangan ketiga adalah tugas yang berasal dari tuntutan masyarakat. B. Tugas perkembangan Huruf 1981. Faktor sumber munculnya tugas-tugas perkembangan. 1. Ada kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. 2. Tuntutan masyarakat secara kultural, membaca, menulis, berhitung, dan organisasi. 3. Tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri. Psikologi yang sedang berkembang itu sendiri, memilih teman dan pekerjaan. 4. Tuntutan norma agama. C. Tugas perkembangan Erik Erikson 1963. 8 tahap perkembangan psikologi menurut Erikson. 1. Fase bayi 0 sampai 18 bulan. 2. Fase kanak-kanak 18 bulan sampai 3 tahun. 3. Fase awal kanak-kanak kecil 3 sampai 5 tahun. 4. Fase anak kecil 5 sampai 13 tahun. 5. Fase remaja 13 sampai 21 tahun. 6. Fase dewasa 21 sampai 40 tahun. 7. Fase parubaya 40 sampai 60 tahun. 8. Fase lansia 60 tahun. Bab 3, teori perkembangan. A. Teori perkembangan Sigmund Freud. Teori psikoanalitis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Teori psikoanalisis ini dapat
dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Sebab aliran psikologi psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. 1. Struktural kepribadian. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar atau conscious dan prasadar (preconscious) dan tak sadar (unconscious). 2. Dinamika kepribadian. Menurut Freud, dinamakan kepribadian adalah bagaimana energi psikis distribusikan dan dipergunakan oleh das ES dan IC dan Husberg IC. 3. Mekanisme pertambangan ego. Mekanisme pertambangan ego atau sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah munculnya terbuka dari dorongan untuk menghadapi tekanan dengan tujuan kecemasan yang dialami individu dapat dikurangi atau direndahkan. Teori perkembangan kognitif. Jean Piaget mengemukakan penjelasan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dan lingkungannya. 1. Struktur, yaitu Piaget pendapatan bahwa ada hubungan fungsional antara tindakan fisik dan tindakan mental dan perkembangan fisik berpikir logis anak-anak. 2. Yaitu isi pada 1920 sampai 1930 perhatian Jans beralih kepada perubahan konsepsi anak tentang alam sekitar, yaitu pohon-pohon, matahari, bulan, dan konsepsi tentang beberapa peristiwa alam. 3. Fungsi organisme, yaitu untuk menistematikan proses fisik atau psikologi menjadi sistem yang teratur dan berhubungan atau berstruktur. Fungsi adaptasi, yaitu asimilasi, ialah persyaratan pengintegrasian informasi, persepsi, konsep, dan pengalaman baru ke dalam yang sudah ada dalam benak seseorang. Cek teori perkembangan belajar perilaku atau sosial Skinner. Menurut B.F. Skinner yang merupakan pakar behavioris ternama, perkembangan merupakan perilaku yang dapat diamati secara ditentukan oleh hadiah atau hukuman yang didapatkan dari lingkungan. Faktor sosial. Menurut paradigma ini, fakta sosial menjadi pusat perhatian penyelidikan dalam sosiologi. Menyatakan bahwa fakta sosial itu dianggap sebagai barang suatu thing yang berbeda dengan ide. Definisi sosial, bagaimana memahami tindakan sosial antara hubungan sosial di mana tindakan yang penuh arti itu ditafsirkan untuk sampai pada penjelasan kausal. Teori perkembangan Erikson. Erikson menyebutnya bahwa motivasi utama manusia bersifat sosial dan mencerminkan suatu keinginan untuk berhubungan dengan orang lain. Freud dan Erikson membagi perkembangan ke dalam beberapa tahap yang terjadi secara berkesinambungan. Pada teori Erikson lebih menekankan pada perkembangan emosional manusia. 1. Melukiskan perilaku secara kualitatif berbeda. 2. Muncul terhadap persoalan umum. 3. Berlangsung pada urutan yang tidak dapat berubah. 4. Secara kultural memiliki sifat universal. Teori perkembangan ekologis Uri Proverner. Teori ekologis merupakan sebuah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut. 1. Mikrosistem merupakan lingkungan yang paling dekat dengan pribadi peserta didik, yaitu keluarga, guru, individu,
teman-teman sebaya, sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan hal-hal yang sehari-hari ditemukan oleh peserta didik. B. Mesosistem mencakup interaksi di antara mikrosistem dinamakan, di mana masalah yang terjadi dalam sebuah mikrosistem akan berpengaruh pada kondisi mikrosistem yang lain. Jadi, kondisi sistem adalah sistem sosial yang lebih besar, dinamakan anak tidak terlibat interaksi secara langsung, akan tetapi dapat berpengaruh terhadap perkembangan karakter. Bab 4. Perbedaan individu. A. Konsep dasar psikologi pendidikan. Menurut Maria Magdalena, perbedaan individu adalah perbedaan kemampuan dan karakteristik atau kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan lain sebagainya antar peserta didik pada jenjang usia tertentu dan dalam setiap kelompok tertentu. B. Perkembangan individu. Sebuah perbedaan individu menyangkut mengenai variasi yang terjadi. 1. Perbedaan fisik, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, dengan penglihatan dan kemampuan bertindak. 2. Perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. 3. Perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. 4. Perbedaan kecepatan atau kepandaian di sekolah. Aplikasi keragaman individu dalam pendidikan. Perbedaan individu sudah pasti akan berdampak pada tingkat kecepatan. 1. Cara belajar cepat adalah kemampuan menyerap dan memahami informasi baru dengan cepat dan menguasai informasi tersebut. 2. Remedial atau learning merupakan bentuk kasus mengajar yang bermaksud membuat baik atau menyembuhkan. Bab 5. Belajar dan pembelajaran. A. Hakikat belajar dan pembelajaran. 1. Hakikat belajar dan pembelajaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang menetap, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung, dan terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan. Pembelajaran dapat diamati sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru demikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang baik. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dalam 3 bagian, yaitu 1. Faktor internal atau faktor dari dalam siswa, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. 2. Faktor eksternal atau faktor dari luar siswa, yaitu kondisi lingkungan di sekitar siswa. Faktor pendekatan belajar, yaitu jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran. C. Teori-teori belajar dan aplikasi dalam pendidikan. A. Teori Biafoursme Tordik. Menurut Tordik, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Dasar belajar itu ialah asosiasi antara kesan, kecandaan dengan impuls untuk bertindak. B. Teori Behaviorisme Palford. Ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan, sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Teori Barfisme Skinner. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditujukan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon melalui interaksi dengan lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Tindakan sederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Bab 6. Evaluasi belajar. Konsep evaluasi hasil belajar. Evaluasi mencakup aspek kualitas dan aspek kuantitatif. Selain evaluasi terdapat juga istilah penilaian, pengukuran, dan tes.
Pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Pengukuran tersebut bersifat kuantitatif. Penilaian berarti menilai suatu, sedangkan menilai adalah mengambil keputusan berpengalaman pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh. Jadi penilaian sifatnya kualitatif. Tes dapat didefinisikan sebagai suatu tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau kelompok individu dengan tujuan untuk membandingkan kecepatan mereka suatu dengan yang lain. Jadi teks adalah bersifat kognitif. B. Sifat evaluasi hasil belajar. Dalam aktivitas dengan hal-hal yang bersifat abstrak seperti sikap, minat, bakat, kepandaian, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Untuk mengetahui, mengungkap atau menilai hal-hal tersebut harus menggunakan instrumen yang sesuai dengan hal yang diungkap. 1. Tidak langsung inadequate. Untuk mengetahui kemampuan seseorang siswa, karena dalam evaluasi harus melalui prosedur atau proses dan menggunakan alat yang relevan, maka evaluasi bersifat tidak langsung. 2. Kuantitatif, berkaitan dengan penilaian yang bersifat abstrak, misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan matematika, sikap, bakat, inteligensi, dan sebagainya. Karena hal-hal yang abstrak tersebut selalu dikuantitatifkan, maka evaluasi pendidikan bersifat kuantitatif. 3. Relatif, artinya setiap pengadaan penilaian kemungkinan terjadi adanya perubahan, atau dengan kata lain penilaian tidak selalu sama atau tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Prinsip-prinsip evaluasi belajar. Tujuan dilakukan evaluasi belajar yaitu untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik untuk kedepannya. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, prinsip 1. Kontinuitas atau berkelanjutan. Dengan melakukan evaluasi secara kontinu, guru juga dapat melihat perkembangan peserta didik dengan melihat kemajuan hasil belajarnya. 2. Komprehensif, artinya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya, seperti aspek efektif, kognitif, dan psikomotif seperti peserta didik. 3. Kooperatif, suportif. Untuk mengembangkan siswa harus melibatkan siswa itu sendiri. Hal ini bertujuan agar selalu elemen yang terlibat dalam evaluasi langsung atau mengikuti kerjasama yang dilakukan. Objektif, adil. Jika seseorang siswa belum mendapatkan nilai yang baik, guru harus memotivasikan siswa dalam memberi penilaian secara objektif. Jika penilaian dilakukan secara objektif, maka hasilnya tidak fair sehingga hasil evaluasi kurang tepat. Praktif, kemudahan, tidak memakai biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Ini macam-macam evaluasi hasil belajar. Alat evaluasi yang digunakan meliputi alat ukur peserta, kunci jawaban, dan pedoman skomarnya. 1. Tes merupakan alat ukur yang standar dan objektif sehingga dapat digunakan secara luas untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. 2. Teknik non-tes berbeda dengan teknik tes yang lebih menekankan aspek kognitif. Ada beberapa macam teknik non-tes, yaitu pengamatan, wawancara, angket, dan analisis dokumen yang bersifat. Fungsi alat evaluasi hasil belajar. Dari segi peserta didik secara individu dan dari segi program pengajaran, dari segi peserta didik secara individu, evaluasi berfungsi untuk mengetahui tingkah pencapaian peserta didik. 1. Menetapkan keefektifan pengajaran yang rencana kegiatan, memberi basis laporan kemajuan peserta didik. 3. Menetapkan kelulusan. Sedangkan dari segi program pengajaran, evaluasi berfungsi 1. Memberi motivasi belajar bagi peserta didik, 2. Untuk mengembangkan kurikulum, 3. Diagnosis dan remedial pekerjaan peserta didik. Bab 7. Diagnosis kesulitan belajar. A. Konsep dasar
Diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atas ketidakkemampuan peserta didik dalam belajar dengan penelitian latar belakang menyebabkan dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar nampak. Yang perlu kita tahu bahwa mengenai diagnosis merupakan upaya untuk menentukan kelemahan penyakit apa yang ada pada seseorang ini menyucikan atau menyerah terhadap gejala-gejala yang ada. B. Langkah-langkah. 1. Identitas kasus menentukan siswa yang juga mengalami kesulitan belajar. 2. Identifikasi masalah menentukan atau meloksikan internal, yaitu faktor yang berasal dari luar siswa. Sekian dan terima kasih.